Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di ruang Bambang Sukmaji, yang pada kesempatan ini ingin menguraikan masalah yang berhubungan dengan kebiadaban Nazi Jerman. Sebenarnya Nazi adalah singkatan dari bahasa Jerman yang berarti Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Partai ini didirikan pada tahun 1920 di München. Sebelumnya partai itu bernama Partai Pekerja Jerman. Kemudian partai itu diubah namanya menjadi Nazi setelah lambangnya diubah oleh Adolf Hitler berupa lambang swastika setelah Adolf Hitler berhasil menjadi ketua partai Nazi. Setelah jatuhnya rezim Weimar atau Republik Weimar pada tahun 1933, Nazi menjadi kekuatan politik yang utama di Jerman, dan kemudian mengusung suatu ideologi yang disebut dengan Nazisme. Pemimpin utama partai itu tidak lain adalah Adolf Hitler, dan dipilih menjadi kanselir oleh Presiden Paul Hindenburg pada tahun 1933. Ideologi utama Nazi adalah pemurnian ras Jerman dan menyingkirkan ras-ras seperti Yahudi, Slavia, Rom, dan homoseksual serta komunis. Program Hitler adalah mendirikan kekaisaran di Eropa dengan cara militerisme dan akhirnya memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Nazisme muncul sebagai akibat dari Perang Dunia ke-1. Pada 11 November 1918, semua tentara yang berada di garis depan Jerman merasa kaget karena mereka mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Tapi seketika itu juga pemerintah Jerman mengadakan gencatan senjata dan menyerah kalah. Rupanya kekalahan dari Jerman itu, menyerahnya Jerman itu karena move politik atau permainan politik, rekayasa politik yang dimainkan oleh orang Yahudi dan komunis yang terus-menerus mengusung perbedaan politik sehingga membuat pemerintah Jerman menyerah kalah. Apalagi setelah itu berdirinya pemberontakan Republik Soviet München yang dilakukan oleh Rate Republik, adalah suatu milisi di bawah Republik Soviet München, di bawah komunis, yang justru sebagian besar adalah orang-orang Yahudi. Dengan kedua alasan inilah maka rakyat Jerman merasa kalah, merasa menderita karena dikhianati oleh orang-orang Yahudi dan komunis. Setelah itu perlawanan atau kebencian rakyat Jerman terhadap Yahudi dan Soviet dan komunis semakin besar. Hitler mula-mula mendengungkan pada tahun 1932, yaitu kemenangan pada waktu pemilihan presiden atau pemilihan kanselir, dan mendengungkan masalah totalitarisme. Hitler sudah menolak demokrasi karena pada Perang Dunia Pertama demokrasi merasa merugikan rakyat Jerman, sehingga pada tahun 1932 tersebut Hitler kembali mencanangkan totalitarisme. Dan pada tahun 1932 Nazi yang merupakan partai yang menang mutlak 37,4%, Hitler kemudian dikukuhkan menjadi kanselir Jerman berat
konselor Jerman dan mengangkat dirinya sebagai konselor Jerman. Mulailah pada 12 minggu setelah pengangkatan sebagai ketua Nazi dan konselor Jerman, Partai Nazi mulai memboikot kegiatan orang-orang Yahudi. Tokoh-tokoh Yahudi dijarah, disatroni, kekayaannya dibekukan, kemudian gelar oleh orang-orang Yahudi dicabut. Mereka tidak mengalami kekerasan sebelum terjadinya Holocaust Perang Dunia Kedua. Demikian pula setelah Holocaust, setelah Jerman terlibat Perang Dunia Kedua, Hitler dengan Partai Nazinya mulai menjulurkan program-program anti-Yahudi dan anti-Soviet. Pada saat Hitler dan Nazi masuk ke wilayah Soviet, mereka berhasil menawan tentara merah sebanyak 35 juta dan mereka dieksekusi di lapangan atau dengan cara yang lain oleh SS, tentara Nazi Jerman. Kemudian setelah itu terjadilah genosida 6 juta Yahudi di Eropa dengan cara sistematis yang dikenal dengan nama Holocaust. Ditambah 9 juta Yahudi di Eropa sebelum terjadinya program Holocaust, sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. 9 juta ini dianiaya oleh Nazi dan 2/3 diantaranya meninggal dunia. Inilah salah satu atau beberapa kejahatan Nazi pada saat Perang Dunia Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.